Ya, materi sekarang gambar teknik terkait proyeksi. Nah, ini proyeksi yang pertama kita pelajari nanti proyeksi Eropa. Nah, proyeksi ini cara kita menganggap bahwa objek atau benda yang digambar atau diproyeksikan seolah-olah berada dalam suatu kubus. Nah, setiap pandangan menunjukkan benda yang terlihat pada bidang proyeksi dengan melihat sisi benda yang terdekat dengan pengamat. Jadi nanti kalian bagaimana cara pandang kalian terhadap suatu objek yang diletakkan di dalam suatu kubus. Nah, nanti dari bidang-bidang kubusnya itu nanti kita cara memproyeksikannya diletakkan pada bidang kubus tersebut. Jadi urutan proyeksi ini dari pengamat, nah, melihat ke objek, kemudian menggambarkan ke bidang proyeksi. Garis proyeksi ditarik menjauhi pengamat. Itu dalam artian dari pengamat melihat objek dan di belakangnya itu ada bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi itu yang nantinya bagaimana kalian menggambarkan dari pengamatan kalian melihat objek tersebut. Nah, seperti contohnya ini ya. Dari mata pengamat nah, melihat si A atau objek ini, nah, kemudian diproyeksikan di bidang proyeksi. Nah, bagaimana cara kita melihat dari visualnya kita, memandang, melihat ke objeknya, kemudian diteruskan atau diproyeksikan ke bidang proyeksi. Nah, ini. Nah, itu. Nanti bagaimana kita menggambarnya di sini. Itu nanti cara kita melihat di proyeksi Eropa. Nah, seperti hal contoh ini. Nah, ini contoh aja. Kalau misalnya kita melihat dari depan sini, berarti sisi depan ini yang nanti bisa kalian lihat dan diproyeksikan digambarkan seperti di belakangnya di bidang proyeksinya. Jika kita melihat dari atas, berarti yang kita lihat adalah sisi atasnya ini. Nah, sisi atasnya ini. Nah, ini yang kita lihatnya warna biru ini. Kemudian digambarkan ke bidang proyeksi yang di bawahnya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita melihat dari arah samping yang kanan. Nanti kita akan melihatnya yang sisi samping kanan ini yang saya warna hijau. Nah, ini nanti yang kalian lihat. Nah, kalian lihat ini, kemudian kalian gambarkan di bidang proyeksi di belakangnya. Nah, ini seakan-akan kayak kubus gitu ya, kubus. Nah, nanti kalau misalnya digambarkan di A3-nya, ya kubusnya itu dibuka. Jadi kayak dikupas gitu ya, dibuka. Nah, nanti seperti yang sisi kanannya ini. Nah, bidang yang kiri ini nanti penggambarannya seperti ini. Nah, bidang yang kanan ini nanti penggambarannya seperti ini. Nah, bidang yang bawah, nanti penggambarannya di bawah, letakkan sini. Jadi kalian pernah ya dari kubusnya gitu, kemudian kayak melipat gitu kan, kalau misalnya dibuka gitu nanti kan jadi 2 dimensi dari kubusnya itu. Nanti bayangannya seperti ini. Penggambarannya di A3. Ini untuk yang bidang di dalam bentuk atau objek yang di dalam kubusnya ini itu menjadi cara bantu kalian untuk melihat pengamatan objeknya itu. Tapi tetap penggambarannya nanti seperti yang kanan ini. Nah, ini contohnya. Anggap nanti objek. Nah, ini objeknya ya, yang kanan ini. Nah, objeknya. Anggap kalian bikin si kubusnya di sini. Bikin si kubusnya. Atau enggak nanti kalian bikin lagi sendiri kubusnya. Nah, jadi kalau setiap ada objek nanti tinggal kalian bikin kubusnya itu. Nah, bikin kubusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tampak depan, berarti yang terlihat apa? Oh, sisi sebelah sini. Nanti divisualkannya seperti apa di belakangnya sini. Nanti bentuknya kayak gini.
Jadi kalau lihat dari sisi sebelah kanan, yang sini. Nanti penggambarannya bagaimana di sini? Nanti bentuknya seperti ini. Nah, terus kemudian kalau dari sisi atas, nah bagaimana tampilannya? Nanti bentuknya dari seperti ini, nanti yang digambarkan. Nah, nanti kalau misalnya ini ada tulisan tampak kiri, tampak belakang, tampak bawah, ya sesuaikan lagi pandangannya. Kalau tampak bawah, berarti lihat dari bawah sini, apa yang terlihat. Nah, kan di sini ada bidang proyeksinya ya, dia karena memang dianggap kubus. Nah, jadi nanti ada bidang proyeksi, nanti digambarnya seperti ini. Kalau tampak kiri, berarti lihat dari arah kiri sininya, apa yang terlihat di sini. Nah, ini. Lihatnya hanya kotak saja sebelah sini. Nanti gambarkan seperti ini. Lalu tampak belakang. Berarti lihatnya dari arah belakangnya. Sini apa yang kelihatan? Ternyata hanya kotak seperti ini, tapi tetap ada titik putus-putusnya ini. Nah, titik putus-putusnya untuk yang sisi dalamnya sini, titik putus-putusnya. Ini mungkin kelihatan ya. Nah, untuk garis miringnya ini, nah ada titik putus-putus ini. Karena seperti yang materi sebelumnya, garis putus-putus itu untuk memperlihatkan yang tidak tampak. Tapi memang ada garis di sini. Jadi buat putus-putus. Begitu juga yang tampak kiri. Nah, ini kalau yang ini contohnya dari semua penjuru pengamatan ya, dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini semuanya digambarkannya seperti ini. Nah, nanti kita hanya menggambarkan di proyeksi Eropa saja. Nah, ini juga contohnya. Nah, tampak depan nanti penggambarannya seperti ini. Tampak samping, kanan, kiri. Jadi ada satu objek nanti dari segala penjuru. Nah, sedangkan kalau misalnya proyeksi Amerika, nah cara ini beranggapan sebaliknya kalau Amerika. Nah, ini seolah-olah objek atau benda yang di luar kubus posisinya. Nah, asas proyeksi Amerika ini bidang gambar atau bidang proyeksi diletakkan di antara mata dan benda yang digambar. Nah, sedangkan bidang gambar tersebut adalah bidang gambar yang bening seperti kaca. Nah, kemudian setiap pandangan menunjukkan benda yang terlihat pada bidang proyeksi dengan melihat sisi benda yang terjauh dengan pengamat. Nanti urutannya pengamat, bidang proyeksi, baru si objek. Jadi bias ya. Jadi berupa bidang proyeksinya berupa kaca, jadi bisa tembus pengamat dengan bidang proyeksi. Nah, seperti ini. Pengamat, nah kemudian bidang proyeksi, baru objeknya. Nah, berarti nanti yang digambarkan, yang dilihat ini berkebalikan dengan yang kita dilihat di Eropa. Kalau Eropa kan kita melihatnya dari objeknya itu langsung yang dilihat itu yang digambarkan. Sedangkan yang proyeksi Amerika berkebalikan. Untuk bidang proyeksi Eropa ini, yang Amerika, nah kan bidangnya tadi dari sini ya, bidangnya itu di antara objek dan pengamat. Nah, ini anggap pengamat. Nah, nanti pengamat di sini melihat sisi objeknya. Nah, tapi digambarkan jadi kita pengamat melihat ke objeknya, tapi yang digambarkan nanti di bidang proyeksi adalah sisi di baliknya si bidang, di baliknya si bidang proyeksi. Nah, yang membedakan Eropa dengan Amerika nanti posisi bidang penggambarnya. Nah, bidang proyeksinya itu nanti yang membedakan. Nah, makanya di sini nih ya perbedaan yang Eropa dengan Amerika. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah bisa melihat bidang Eropa, proyeksi Eropa, nanti kalian tinggal mengganti atau menukar posisinya dengan yang diproyeksi Amerika. Karena kalau misalnya proyeksi Amerika ini kuadran 3, dianggap kuadran 3. Nah, kalau misalnya proyeksi Eropa ini dianggap kuadran 1. Jadi kemarin berseberangan ya atau berkebalikan. Nah, nanti cara penglihatannya. Jadi penglihat untuk yang Amerika, penglihat, kemudian bidang proyeksi yang berupa kaca tadi. Nah, melihat
objek yang tampak depannya itu di mana. Tapi digambarkan ke sisi bidang yang sebaliknya, sebelah sini. Jadi lihat ke sini, tapi digambarnya ke kanan sini. Tuh, nanti coba contohnya. Ini juga cara contohnya ya. Nah, jadi digambarkan di sisi, kalau misalnya yang Eropa tadi, kita melihat ke sini. Nah, kita melihat ke sini. Kalau Eropa ya, melihat benda, tapi proyeksinya kan ada di belakang, bidang proyeksinya. Jadi gambar tampaknya ini berada di sisi belakang. Sedangkan kalau misalnya yang Amerika, kita melihat dari sisi sebelah sini, ada bidang proyeksi di tengah, kemudian ada objek di belakangnya. Nah, tapi digambarnya ke depan sini, karena bidang proyeksinya di tengah. Begitu juga yang dari tampak atas maupun tampak samping pun sama. Nah, nanti penerapannya, nah seperti ini, yang bidang yang digambarkan ke proyeksi yang atas, itu digambarkan di sisi sebelah sini. Yang samping di sebelah samping sini. Jadi kayak kubus kemudian dibuka gitu ya. Karena dia kubusnya sisi atasnya, berarti nanti dia bukanya ke atas. Kalau misalnya Eropa kan kubusnya kan di sisi bawah ya. Karena sisi bawah berarti dia bukanya ke bawah gini. Bukanya kayak ngelupas gitu ke bawah. Kalau ini dia ngelupasnya ke atas. Penggambarannya seperti itu kalau kita mau visualkan. Nah, nanti kalau sisi yang samping nanti juga diletakkan di sini. Jadi kalau teman-teman bisa melihat yang Eropa, nanti yang Amerika berkebalikannya penggambarannya. Kalau mungkin saya jelaskan lagi ya, kalau sisi Eropa kan kita melihatnya di sini bidang kubusnya nih yang merah, garis merah. Nah, bidang kubusnya itu yang di sisi belakang objek yang Eropa. Nah, sama yang bawah sini. Nah, itu Eropa ya. Jadi diproyeksikannya menerus ke bidang tersebut sini. Mana yang dari pandangan kita. Kok dari atas, menerusnya menggambarnya di bawah. Itu Eropa. Nah, kalau Amerika, bidangnya berada di depan si objek. Berarti kita menggambarkannya ke sisi depannya. Ke sisi proyeksi depannya. Nanti hasilnya berkebalikan dengan yang Eropa. Oke. Terus ini juga contohnya kayak yang Eropa itu tampak bawahnya di atas, tampak atasnya di bawah, berkebalikan. Yang tampak kiri dan kanan pun juga berkebalikan. Kalau Eropa yang kiri di sini, di kanan, yang kanan di kiri. Kalau yang Amerika yang kiri di kiri, yang kanan di kanan. Nah, di sini ya kami menjelaskannya ya, menggalaksi ortogonal yang tadi, yang Eropa dan Amerika itu menggambarkan benda yang sudut arah pandangnya kita itu bagaimana di bidang 3 proyeksi itu. Nah, 3 proyeksi itu nanti diberikan nama yaitu bidang proyeksi horizontal, itu nanti lihatnya dari sisi atas, kemudian bidang vertikal atau V itu nanti dilihatnya dari samping kanan ataupun kiri berdasarkan proyeksi Eropa atau Amerika. Terus habis itu ada bidang proyeksi profil. Nanti dilihatnya dari tampak depan maupun tampak belakang. Nanti di mata kuliah ini nanti menggambarnya hanya 2 proyeksi, yaitu kuadran 1 sebagai proyeksi Eropa dan kuadran 3 sebagai proyeksi Amerika. Dan kalian sudah pernah belajar ya kuadran 1, 2 sampai 4 itu. Nah, di sini nanti yang kita gambar adalah proyeksi 1 dan proyeksi 3. Nah, di sini berkebalikan ya. Nah, kalau misalnya bidang yang proyeksi 1 ini bidangnya berada di sisi sebelah sini. Karena objeknya berada di tengah. Nah, ini bidang proyeksi 1 atau proyeksi Eropa. Nah, kemudian untuk yang proyeksi 3 atau Amerika. Nah, nanti bidangnya adalah yang sisi sebelah sini. Hanya yang ini, kemudian yang vertikalnya yang bawah ini. Nah, kemudian yang P di belakangnya. Nah, objeknya di sini. Karena kita ngelihatnya dari arah luar sini ya, penglihatannya. Nah, dari belakang juga. Nah, penggambarannya nanti berubah posisinya.
Nah, berbeda nanti berbeda bertentangan dengan cara lihatnya di proyeksi Eropa untuk yang Amerika ini. Nah, pokoknya teman-teman kalau misalnya sudah pahamnya Eropa, nanti Amerika visualnya lebih gampang. Nah, di sini ya, untuk yang bidang proyeksi horizontal, nih sisi yang horizontal. Nah, yang ini ya, bidang horizontal. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang vertikal tuh di sini. Nah, vertikal. Nah, untuk yang profil. Nah, itu bidang yang belakang nih. Bidang yang belakang P, profil. Tuh, jadi ada 3 bidang nanti. Yang kalian pelajari nanti kuadran 1. Jadi vertikalnya yang di sisi sebelah kiri, profilnya di belakang, horizontalnya di bawah. Kalau yang Amerika di kuadran 3, nanti sisi horizontalnya di atas, bidang horizontalnya, yang vertikal di kanan, kemudian yang profilnya di belakang. Atau di depan objek ya, karena kita ngelihatnya dari belakang. Nah, diingatkan nanti kalau Amerika itu pengamat dulu, kemudian bidang, baru si objeknya. Nah, kalau misalnya yang Eropa, pengamat, objeknya, baru si bidang. Jadi kita menggambarnya di sini ya, kalau Eropa. Apa yang kita lihat, kita gambarkan di bidang proyeksi yang di belakangnya. Itu Eropa. Yang Amerika, kita melihat sini menembus ya, karena ini bidang proyeksinya tadi berupa kaca, seperti kaca. Nah, menembus. Tapi digambarkannya sisi sebelah sini adalah seperti ini, karena bidangnya di depan. Jadi berkebalikan nanti sisinya dengan yang Eropa. Oke. Nah, ini nanti kuadran 1, kuadran 3, proyeksi 1, proyeksi 3. Ini proyeksi Eropa, kemudian proyeksi Amerika. Nah, di sini proyeksi kuadran 1, saya tekankan lagi ya. Nah, proyeksi kuadran 1 ada proyeksi Eropa, yang nanti kalian melihatnya pengamat ke objek baru ke bidang. Ini ya, sisi horizontalnya, ini yang profilnya, ini prevertikalnya. Ini kuadran 1. Nah, kita melihatnya, kalau misalnya kita lihat untuk penggambaran P, bidang proyeksi P atau profil nih ya. Nah, kita lihatnya dari sisi depan. Apa yang terlihat? Oh, ternyata yang kotak ini yang miring juga digambarkan ya. Dan yang sisi sebelah sini juga dilihat. Nah, ini sisi yang A ini, bidang A yang saya warna hijau ini. Nah, nanti penggambarannya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang sisi vertikal, untuk bidang vertikal ya, kita lihatnya dari sisi sebelah sini. Jadi apa yang terlihat di sini? Di poin atau di bidang B. Nah, bidang B ini yang terlihat. Yang sisi 2 dimensi aja yang dilihat. Nah, ini. Jadi penggambarannya seperti ini. Nih, bidang B. Nah, nih bidang B. Untuk melihatnya. Nah, bidang B nanti diletakkan di proyeksi vertikal. Nanti kalau misalnya proyeksi horizontal dari atas. Nah, ini bidang C yang terlihat. Bidang C yang terlihat. Sisi miringnya jangan lupa untuk digambarkan juga di sini. Nanti bentuknya seperti ini. Tuh, di bawahnya. Nah, ini juga jangan lupa nih. Lupa nih saya nih. Sisi yang sebelah sini kan karena dari atas kelihatan juga ya. Nah, berarti nanti bentuknya seperti ini. Nah, dari sisi bidang P ini saat dibuka ya bentuknya itu dikupas gini. Nah, dikupas nanti bentuknya seperti ini. Jadi sisi P nanti yang berada di sisi kanan, yang vertikal berada di sisi kiri, yang horizontal berada di sisi bawahnya si profil. Jadi ikutnya ke sini bukanya. Nih ya, sesuai dengan tanda panah. Jadi ikut bukanya ke bawahnya profil. Yang ini ke kanan bukanya. Oke.
Yang vertikal ini bukanya ke kanan waktu dikupas. Nah, yang kan otomatis nanti jadi lurus ya. Nah, profil sejajar nanti dengan vertikal. Nah, yang horizontal bukanya ke bawah ngupasnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti di sini masing-masing bidang yang kalian gambarkan ini ukurannya nanti akan bersambung, jadi berhubungan satu sama lain. Nah, jika tidak berhubungan berarti ada yang salah saat penggambaran atau saat kalian melihat dari benda tersebut. Nah, terus kemudian dari kalian sudah bikin kubusnya ini, nah kalian jangan lupa nanti koordinatnya atau apa namanya nih, garis aksis sama apa nih, Y sama X itu ya. Kan kalian pernah tahu ya, Y sama X itu. Nah, di sini kalian juga jangan lupa menggambarnya. Nah, jarak untuk kalian menggambarnya ini ke sini, ini ke sini itu nanti bisa sama. Nah, apa yang harus kalian kerjakan dulu, nanti bisa kalian kerjakan dari sisi yang gambar dulu nanti adalah sisi yang horizontal. Nah, ini kalian buat sisi horizontalnya. Nah, ukuran yang, nah saya coba ya, ini yang horizontal dulu, yang kalian kerjakan nanti. Nah, nanti ukurannya ini ke sini sudah kalian tentukan berapa. Nah, ukuran ke sini juga harus sudah kalian tentukan jaraknya berapa. Semisal 3 cm, berarti 3 cm semuanya nanti. Jaraknya dari garis Y dan X ini, garis Y dan X, nah nanti jaraknya sudah kalian tentukan, misalnya 3 cm. Nah, 3 cm dari bidang ini, kalian gambar berapa objeknya, ukurannya. Nah, sesuai dengan ukuran yang ada di benda tersebut berapa. Nah, semisal nanti bendanya besar ya tinggal kalian buat skalanya masing-masing, skalanya berapa. Biasanya satu skala nanti yang selain semuanya akan menyesuaikan. Nah, di skala juga bisa nanti kasih judul gambarnya, nanti kemudian bawahnya skala. Nah, setelah kalian sudah membuat gambar secara proyeksi H, berarti yang lihat dari atas, nanti gambarnya di bidang ini, baru kalian ke sini adalah 45 derajat. 45 derajat. Kan sudah ada busur ya. Nah, itu tinggal nanti 45 derajatnya di mana. Disesuaikan dari titik temu yang garis bantu ini. Dari objek ke garis Y. Jadi pakai ini garis bantu ya. Nanti kalian menggambarnya pakai HB. Sudah 45, 45. Nah, kemudian kalian garis secara diagonal sampai ketemu di X, di garis X ini. Nah, sudah ketemu, tinggal kalian teruskan ke atas. Berapa tadi? 3 cm ya. Kalian buat sini 3 cm. Misalnya kalau misalnya di sini 3 cm, nanti sesuaikan juga di sini 3 cm. Nanti pasti ukurannya akan sama di sini dengan objek secara vertikal. Berarti yang dilihat dari sisi sini ya, sisi samping. Nanti objeknya seperti ini. Karena nanti yang digambar adalah sisi sebelah sini ya ukurannya. Nah, ukurannya sisi sebelah sini yang dilihat. Sisi sebelah sini yang dilihat. Nanti otomatis akan sama dengan ukuran yang di sisi sebelah sini. Sudah kalian buat, kemudian baru ke atasnya nanti ini. Nah, bisa menyesuaikan dari gambar yang nah nanti untuk ini tingginya yang bidang V, bidang-bidang V ini tingginya nanti menyesuaikan tingginya berapa ini nanti di sini ukurannya. Oh, sudah ketemu nanti baru ke sisi yang kanannya ini. Nah, nanti dapatnya berapa? Karena biasanya kalau misalnya nanti bidang ini kan 45 derajat. Nah, nanti biasanya pertemuannya itu berapa ke sini. Jadi nanti panjangnya bisa berbeda dengan panjang yang ke sini. Nah, ukur panjangnya si jaraknya itu garis bantunya.
Nah, nanti dari tingginya ini kalian teruskan dari masing-masing titik-titiknya ini, sudut-sudut titiknya. Nah, sudut-sudut titiknya ini kalian teruskan ke sini, ke kanan. Nah, teruskan sampai Y juga ini nanti akan teruskan. Nah, menyesuaikan dari pertemuan yang garis panjangnya yang ini, yang di bidang H. Kalau misalnya diteruskan nanti kan diluruskan, nanti akhirnya ketemu titik temunya nanti di mana? Di situ. Ini kalau diteruskan, kan ketemu nanti titik temunya. Ini kok merah. Nah, ketemu di sini titik temunya. Nah, bidang tersebut yang nantinya kalian tegaskan untuk objeknya digambar. Nah, pertemuannya ini. Nah, otomatis kan kalau kayak gini otomatis sama nanti ukurannya. Yang bidang sini sama seperti yang bidang sini. Yang sisi tingginya juga sama bidangnya. Tuh. Nah, ini adalah cara kalian memvisualkan. Nah, di dalam kubus ini. Tetap penggambarannya nanti yang digambar adalah seperti ini. Sisi V yang sebelah kiri, sisi P profil itu sebelah kanan. Nah, sisi H atau horizontalnya, bidangnya, dilihatnya dari lurus dengan bawahnya bidang P, bidang H, sorry. Bidang H di bawahnya bidang P, penggambarannya. Oke. Nih, saya hapus. Nah, ini contoh kalau kalian melihat dari kuadran 1 ya. Ini contohnya rumah. Nah, rumah ini objeknya. Nah, setelah kalian punya objek tuh, buatlah kubus seperti ini agar kalian dapat memvisualkan. Nah, bidang V yang sisi sebelah sini, bidang P yang sisi belakangnya, nah bidang H yang di bawah. Agar kalian bisa memvisualkan seperti ini. Jadi tidak perlu kalian gambarkan di tugasnya ya, tapi nanti hanya kalian visualkan saja. Nah, kalian buat coret-coret, tahu bidangnya seperti ini. Nah, nanti ya penggambarannya adalah seperti yang di bawah ini. Nah, ini ya, untuk visualnya nanti bisa lihat dari sini ya. Vertikal yang sini, profil yang di belakangnya. Ini untuk kuadran 1. Nah, ini horizontal sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian menggambarkan untuk yang profil, nah profil di sini ya, kalian melihatnya dari depan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang vertikal dari sisi samping, nah di sini nanti yang terlihat. Nanti penggambarannya seperti ini. Nah, horizontal adalah yang dari atas lihatnya. Nah, begini nanti cara penggambarannya. Nah, tadi untuk yang proyeksi, sekarang untuk aksonometri. Nah, ini aksonometri adalah sebuah sebutan umum untuk pandangan yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi suatu benda. Nah, dalam penggambaran ini garis-garis memproyeksikan ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nah, aksonometri merupakan salah satu modifikasi penggambaran satu bentuk yang berskala. Gambar aksonometri berguna untuk dapat lebih menjelaskan suatu bangunan, baik itu bentuk bangunan seutuhnya, potongan bangunan yang memperlihatkan struktur atau interiornya, kemudian detail bangunan, sampai menunjukkan skema utilitas suatu bangunan. Nah, proyeksi aksonometri sendiri itu proyeksi miring di mana 3 dimensi dari benda akan terlihat bentuk dan ukuran yang sebanding dengan asnya. Nah, proyeksi ini disebut juga proyeksi sejajar karena garis objeknya sejajar dan yang sejajar itu tetap sejajar. Nah, kemudian proyeksi ini dapat juga disebut sebagai proyeksi titik hilang yang tak terhingga. Nah, ini ya contohnya. Dan untuk isometri, nah isometri nanti ada sudut tertentu nanti yang harus digunakan. Nah, ini untuk dimetri. Nah, dimetri nanti ada sudut juga berdasarkan sudut-sudutnya nanti yang membedakan secara penggambaran ukurannya juga. Nah, ini juga trimetri. Jadi ada penggambarannya
Juga berdasarkan sudut semua. Oke, ini untuk tugas 3, untuk tugas minggu ini. Nanti kalian menggambarkan proyeksi Eropa, yaitu kuadran 1. Nah, pertama yang harus kalian cari ini adalah mencari objek gambar. Nah, objek gambar itu kalian foto, tampak depan, atas, samping. Nanti uploadnya bersama hasil gambarnya atau hasil tugasnya. Nah, nanti jangan lupa ditulis juga dimensi benda realnya berapa. Nanti kalian sudah bisa ngukur ya pakai meteran gitu atau pakai penggaris atau adanya nanti. Nah, itu nanti kalian tulis juga aslinya berapa panjang, lebar, dan masing-masing realnya itu berapa. Nah, setelah itu nanti baru tentukan skala gambar yang mau dibuat. Jangan lupa nanti juga disisipkan judul beserta skalanya. Nanti juga perhatikan penulisan dimensi pada sisi panjang, lebar, maupun tinggi dari objeknya atau bendanya. Nah, objeknya di sini adalah perabot dalam rumah kalian masing-masing. Nah, nanti ketentuan ukurannya yang dicari adalah minimal 1,5 meter. Minimal 1,5 meter. Mau lebih juga silahkan. Pokoknya minimal adalah 1,5 meter. Oke. Nah, ini seperti biasa nanti mengerjakannya di A3. Nah, A3 di sini nanti jangan lupa kasih garis tepi. Kanan kiri, atas bawah. Nah, terus kemudian setelah sudah di garis tepi, jangan lupa ada kopnya ya. Kopnya di bawah. Nanti berisi nama, name, jangan lupa nanti jaraknya juga 2 cm seperti biasanya. Nah, kemarin kan tugasnya huruf ya. Sekarang tugasnya kalian ganti dengan kata proyeksi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 huruf yang harus kalian masukkan di sini. Agak berbeda ya nanti ukurannya dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, ini ada 8 huruf. Nanti kalian harus menulisnya secara gambar teknik ya. Nah, secara gambar teknik dengan rumus yang kemarin sudah dijelaskan. Oke, nanti penyesuaian untuk NIM dan nama. Mungkin nanti akan lebih berkurang lagi ukurannya untuk NIM sama nama. Penulisan nama sama NIM seperti biasanya ya, nggak usah ditulis lagi nama, siapa, NIM siapa, berapa gitu, nggak usah, langsung aja, langsung namanya dimasukkan, angka NIM-nya berapa. Dengan ketentuan sama seperti kemarin. Nah, kemudian kalian di sini dari space yang kosong ini langsung bikin 4 kotak ya, langsung jadi dibagi ada dibagi jadi 4 kotak. Nah, nanti ukurannya sama semua, sama rata. Nah, kemudian seperti yang proyeksi Eropa yang tadi sudah dijelaskan, nanti yang sisi bidang sini adalah secara vertikal atau bidang vertikal, yang di sini bidang profilnya, bisa kalian kasih tanda seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian yang bawah ini adalah bidang horizontalnya. Nanti kalian kerjakan adalah bidang horizontalnya dulu, kemudian jangan lupa di sini nanti adalah 45 derajat. Nah, kemudian nanti kalian garis lurus ke sini. Sini juga 45 derajat dari sumbu yang vertikalnya. Nah, ini garis yang bantunya ini pakai HB ya. Nanti garis bantunya pakai HB yang ini. Nah, objeknya yang warna oranye ini kalian gambarkan menggunakan 2B. Nah, nanti di sini silahkan ditambahkan teksturnya, simbol materialnya. Nah, nanti silahkan digambarkan simbol materialnya. Oke. Nah, kemudian setelah objeknya ini sudah digambarkan, dan jangan lupa nanti dimensinya ya, garis dimensinya di sini. Jangan lupa lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ini juga sama. Panjang berapa, lebarnya juga. Nah, kalau yang vertikal kan ada sisi tingginya ya. Nah, berarti nanti berapa tingginya. Nah, kemudian panjangnya ini berapa. Nah, untuk dimensi yang tinggi sama seperti dimensi secara potongan kemarin ya. Nah, pakai plus minus dan plusnya itu. Nanti kalian pakai cara yang itu. Nah, kalau misalnya nanti lebarnya ini juga kalian masukkan juga, jangan lupa. Nah, kalau semisal di
tampak sampingnya atau yang bidang secara vertikalnya itu ada tekstur, ada munculnya, misalnya kok meja ya, ada bentuknya kayak gini muncul. Nah, kemudian ini kakinya misalnya. Ya kalian masing-masing harus ada ukurannya di bawah sini. Misalnya di bawah sini atau di atas, salah satu aja. Nanti mau taruh di mana. Nah, ini berapa? Dari ujungnya, siapa namanya? Ujungnya ini meja berapa, kakinya meja berapa, kemudian tengahnya ini berapa. Ada 2 hierarki ya. Nah, kemudian kaki meja ini berapa, terus ujungnya ini berapa. Baru hierarki yang terluar atau hierarki 1 total panjang keseluruhan. Jika dirasa di sini mengganggu, nanti garisnya boleh diletakkan di atas untuk garis dimensinya. Kalian sesuaikan aja. Mau di atas sisi kanan yang tidak mengganggu garis bantunya silahkan. Tapi nanti mendetail untuk garis dimensinya. Nah, terus kemudian setelah kalian sudah menggambar objek, garis dimensinya sudah terukur, nah nanti kalian tambahkan judul gambar dengan skalanya. Ingat nanti semuanya menggunakan huruf teknik. Nah, nanti ukuran judul gambarnya kalian sesuaikan, kalian range. Jikalau nanti T-nya itu 1 cm, dirasa terlalu besar bisa dikurangi T-nya. Nanti yang lainnya mengikuti. Nah, skala ini nanti ukurannya harus lebih kecil daripada si judul gambar. Nanti judul gambarnya kalau misalnya secara vertikal misalnya tampak depan. Nah, nanti kalau misalnya yang secara profil di sini tampak samping. Nah, nanti yang horizontal adalah tampak atas. Nah, sesuai dengan nanti kalian melihatnya dari sisi mana. Nah, itu sudah dijelaskan ya untuk yang proyeksi Eropa ini. Nanti kalau misalnya vertikal dilihat dari mana, profil dari mana, dan horizontal dari mana. Nah, nanti ukurannya ini nanti otomatis yang sisi sebelah sini ya, atau sebelah sini nanti otomatis nanti sama dengan sisi yang sebelah sini ya. Kalau tidak sama berarti salah, ada yang salah yang kalian gambarkan. Nah, kemudian yang ukuran sisi sebelah sini atau sebelah sini nanti ukurannya sama dengan yang sisi sebelah sini. Nah, karena kita melihatnya ini ya, untuk melihat ke atas. Nah, nanti tingginya ini otomatis nanti sama dengan tinggi yang sini. Karena sisi samping ya. Nah, meneruskan. Nah, jangan lupa nanti ukuran garis bantunya dari objek ke garis bagi 4 ini ya. Dari aksisnya itu sama ordinatnya. Ini harus sama ukurannya. Kalau sini 3 cm, berarti ke sini juga 3 cm. Itu juga sini 3 cm, ini juga 3 cm. Nah, kecuali nanti yang ke sini, ini kan 45 derajat. Nah, otomatis nanti ini mungkin renggangnya, ukurannya ini sama ke sini itu pasti nanti mungkin akan berbeda, karena tergantung 45 derajatnya ini. Jadi silakan nanti disesuaikan ukurannya. Karena ini ada sudutannya ya, jadi otomatis mungkin nanti akan berbeda selisih berapa gitu untuk jaraknya. Tapi diusahakan nanti yang dari titik yang sebelah sini ke objek ke bidang V ini sama seperti yang ukurannya sini. Kalau ini 3 cm, nanti panjangnya sini juga 3 cm. Agar nanti sejajar semuanya dan saling berkaitan. Oke, nanti silakan ditambahkan garis dimensi dan simbol material yang digunakan. Ingat nanti semakin arsiran simbolnya, semakin bidangnya besar, berarti nanti teksturnya semakin renggang. Nah, nanti silakan disesuaikan dari masing-masing ininya ya, dari masing-masing bidang dan simbolnya. Garis bantunya silakan mau dihapus, silakan mau enggak juga enggak apa-apa, asalkan tipis saja nanti apa pakai HB ya garis bantunya. Kalau garis tegasnya ini yang horizontal dan vertikal ini dia pakai 2B. Nah, yang ininya aja yang pakai HB garisnya. Nah, enggak usah dihapus ya mungkin ya nanti ya HB-nya. Enggak perlu dihapus. Judul gambar skala juga pakai 2B. Nanti pengumpulan sama seperti biasanya dikumpulkan 1 minggu. Dalam 1 minggu sebelum mata kuliah minggu depan dimulai. Nanti sesuai dengan assignment yang sudah dituliskan di MMP. Oke, ini nanti silakan diperhatikan karena nanti di luar Zoom tidak ada pertanyaan.
atau jadi sudah dianggap paham selama Zoom.